Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursiah, mahasiswi dari kampus Tairaha Amuntai, jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada hari ini telah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman dan Islam. Dan atas karunia-Nya juga kita pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan tahunan kita atau peringatan kelahiran Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang bermandikan cahaya iman, Islam, dan ihsan, yakni minaz zulmati ilan nur. Sejarah singkat tentang kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir untuk umat muslim di seluruh dunia. Nabi Muhammad lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi di kota Mekah dan bertepatan pada tahun gajah. Kenapa jadi dinamakan tahun gajah? Karena pada hari itu terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu terjadinya peperangan dari tentara bergajah yang langsung dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW lahir pada 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, pada bulan Ramadan, Muharram atau Rajab. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan keturunan dari Bani Hashim, salah satu kalangan dari suku Quraisy yang sangat dihormati di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad SAW sendiri bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Siti Aminah binti Wahab. Sang ayah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia pada saat usia beliau baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad SAW adalah seorang saudagar yang kerap bepergian ke negeri Sam untuk berdagang. Sewaktu ayah Nabi Muhammad SAW pergi berdagang dan singgah di kota Madinah, keadaan tubuh beliau itu sedang sakit dan tak lama kemudian akhirnya beliau meninggal dunia di kota Madinah tersebut dan diwafatkan di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, ibunya menyerahkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Kenapa? Karena hal ini merupakan tradisi bangsa Arab di mana mereka menyusukan sang anak kepada perempuan desa di mana tempat mereka tinggal. Tujuannya supaya anak-anak mereka atau Nabi Muhammad SAW dapat tumbuh. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Halimatus Sa'diyah selama 6 tahun. Setelah Nabi berusia 6 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Selama hidup bersama Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW diajak untuk berziarah ke makam ayah Nabi yang bernama Abdul Muthalib di kota Madinah. Sekaligus mereka berdua untuk berziarah kepada sanak saudaranya yang ada di sana. Namun
Pada suatu hari mereka pulang untuk ke rumah. Pada saat itu kondisi badan Siti Aminah sedang sakit, dan tak lama kemudian Siti Aminah meninggal dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Abu Thalib seringkali bepergian ke negeri Syam untuk berdagang demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa. Ketika itu beliau mencapai usia 25 tahun. Pada usia 25 tahun, beliau mendapatkan belahan hati, belahan jiwa atau judu beliau dengan seorang perempuan cantik yang kaya raya bernama Siti Khadijah. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah dan mempunyai 7 orang anak. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama bernama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim, keempat Zainab, kelima yaitu bernama Ruqayyah, keenam Ummu Kulsum, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu bernama Fatimah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang merenung di Gua Hira pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Rasulullah SAW melihat sebuah cahaya yang terang benderang. Ketika itu malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang sangat luar biasa yang menyilaukan mata Nabi kita dan menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, dan isinya itu tentang bahwa Nabi Muhammad SAW akan didustakan, disakiti, diusir. Beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, tak lama kemudian beliau menerima wahyu yang kedua yang berisi tentang perintah untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapat wahyu, Nabi Muhammad SAW pun mulai berdakwah di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat yang berada di kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan beliau terus berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam di kota Mekah. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi. Kemudian jasad Nabi Muhammad SAW dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi di kota Madinah yang sekarang berada di bawah naungan Kubah Hijau. Itulah sejarah singkat tentang kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itulah tadi ceramah singkat dari saya tentang peringatan Nabi besar Muhammad SAW dengan tema sejarah singkat kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sampai beliau wafat. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW semoga dapat mengambil hikmah tentang kisah Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.